kenapa sih harus happy dulu atau happy first itu moto aku yang selalu aku tanamkan diriku dan orang sekitarku. Karena aku... Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo Sobat Bisnis Hack, Sobat Sore. Kali ini kita udah kedatangan salah satu alumni Bisnis Hack yang ini nggak kalah kerennya. Wede. Karena kenapa? Pertama kali momen Ina ketemu sama Mbak Ayu itu di MMBC ya. Itu di MMBC Yogyakarta. Angkatan keberapa dirimu? 15, Mbak. 15. Waktu itu ketemu sama Mbak Ayu dan dari situ kita mulai kenal dan dia juga nggak pernah absen di beberapa event seterusnya ya. Karena abis itu juga join lagi. Bahkan sempat ikut yang ini, business trip yang ke Finlandia bareng Mama Anissa. Nah, dari situ Ina makin kenal sama Mbak Ayu dan baik, hari ini Ina putuskan untuk tarik dia ke channel kita untuk kita sharing bareng. Thank you. Padahal dia lagi nge-camp loh. Lagi nge-camp beneran. Nah, nanti kita bisa ikut ngerasain vibrasi ngecamp di luar sana. Karena dia isolasi sih, dia isolasi mandiri. Bedanya kalau kita di kosan, kalau Mbak Ayu tuh di luar sana gitu. Mbak Ayu ini siapa teman-teman? Mbak Ayu ini CEO dari Alia Group. Alia Group itu kayak sekolah penerbangan juga ada. Jadi ada apa aja nanti biar kita dengerin dari salah satu alumninya Bisnis Hack yang ini bisa aku bilang sukses before berapa Mbak kamu umurnya? Ya, ini dia bisa kita kategorikan sukses sebelum umur 30 tahun gitu. Karena sekarang aja masih berapa? 18. Selalu seperti itu. Oke. Teman-teman, kita curi vibrasi positif dan high energinya Mbak Ayu karena pertama kali first impression-nya Ina ketika ketemu sama Mbak Ayu di MMBC itu tuh kayak aku setipe nih. Terus kayak abis itu sering perbanyak ngobrol, next dia selalu repeat order juga di eventnya kami di Bisnis Hack. Thank you ya Mbak ya. Abis itu ngajakin ininya anak-anaknya juga, pernah ada mbaknya juga dan mereka mirip banget. Mbak kamu cantik banget sih Mbak. Mbak kamu ya, mbaknya kamu. Thank you loh Mbak Ina. Dan yuk kita sekarang kenalan dulu, kita sambut dulu. Ini dia Mbak. Halo semuanya. Ya betul, nama aku Ayu Anggraini. Aku temannya Mbak Ina. Halo Mbak Ina. Oke, aku lagi ada di Pangandaran, Jawa Barat. Asalku memang dari sini. Sekarang ada di salah satu tempat favorit keluarga yang sebenarnya memang dikhususkan nantinya untuk Smile Plus School di Pangandaran. Amin. Teman-teman belum tahu nih, Smile Plus School itu apaan? Coba dijelasin dulu. Oke. Awal Januari kemarin, aku beserta Mom Anissa, kalau misalnya kalian ikut MMBC pasti kenal Mom Anissa. Pasti. Beserta teman-teman lainnya, pergi ke Finlandia selama 7 hari untuk belajar bagaimana menjadi happiest person on earth. Kemudian juga, ya, happiest person on earth ya, bukan in Jogja, Pangandaran, atau apa, tapi on earth. Kemudian juga belajar tentang the best education system in Finland. Memang kebetulan di sana kan memang negara nomor 1 ya, pendidikannya nomor 1 di dunia. Selain pendidikan, itu untuk tingkat kesejahteraan penduduknya, masyarakatnya Finlandia itu emang tertinggi juga Mbak gitu? Iya, happiest country in the world. Happiest country in the world. Salah satu aspeknya ada education, citizen, kemudian GDP, kemudian ada aspek corruption, dan lain sebagainya. Di sana tuh kayak 0,00000 berapa gitu. Fantastic. Gitu. Terus dari sana ada selang waktu 2 hari waktu itu
sehingga kita bisa diskusi, ngobrol, dan akhirnya waktu perjalanan kita dari Helsinki ke Stockholm, jadi kita dapat surprise jalan-jalan naik cruise ke Stockholm ya Mbak, dari Business Hack. Di perjalanan kita diskusi bareng sama teman-teman semuanya, kita berapa ya, aku lupa, bersebelas orang, diskusi untuk gimana kalau misalnya kita bikin sekolah konsep Finlandia dan itu gratis di Indonesia. Tuk, aku terharu nih. Emang gratis. Ini, Mbak? Gratis, oke. Kalian tuh bersebelas, itu emang dalam rangka ini ya, perjalanan bisnis, tapi emang sengaja ke Finland juga karena tadi, bukan sekedar jalan-jalan, tapi di sana emang punya negaranya emang the best banget lah perihal value dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, pendidikannya juga gitu. Kalian bersebelas ke sana tuh ngapain gitu sampai pas balik Indonesia? Aku soalnya sempat menjadi saksi juga, teman-teman datang ke kantor yang ini nih, alumni dari bisnis trip ke Finlandia itu datang ke kantor dan kalian tiba-tiba launching tadi sekolah gitu. Waktu itu di Jogja ya. Waktu itu di Jogja. Namanya sama, cuma beda akhirannya aja tadi karena beda. Oh iya. Itu ada ceritanya. Jadi memang ceritanya kita bikin sekolah. Awalnya gimana kalau misalnya kita bikin sekolah dari awal, dari nol gitu. Udah oke, tapi selang beberapa menit, salah satu teman kita, itu Mas Satya, halo Mas Satya, dia ingat ada temennya beberapa tahun lalu, sekitar 2 atau 3 tahun lalu, bersama temannya berdiskusi untuk membangun satu sekolah yang berkonsep berbeda dengan sekolah negeri biasa di Indonesia. Dan akhirnya, waktu di Indonesia, Mas Satya bilang, gimana kalau misalnya kita tuh mengembangin sekolah ini aja. Namanya itu Smile Plus. Namanya Smile School. Tapi karena kita mau masuk dan mau mengembangkan sekolah tersebut, namanya diganti jadi Smile Plus School. Seperti itu. Weh, ada plusnya jadi, ya? Jadi rencana kita tuh opening tanggal 2 biar cantik. Tapi di Indonesia, kebetulan teman-teman baru bisa berkumpul itu tanggal 18. Jadi kita pulang 18 dari... apa tuh, Mbak? 18 Februari kemarin openingnya. Okay. Jadi kita pulang dari Finland itu tanggal 18 dan tanggal 18 Januari, kemudian 18 Februarinya kita udah launching dong. Woo! Dan sudah support target kita akan mengembangkan sekolah ini ke 120 kota di Indonesia selama 2 tahun. Wow, 2 tahun. Berarti itu milestone yang udah disepakatin ya sama teman-teman tadi. Boleh loh di-mention 11 orang itu siapa aja. Sambil sapa-sapa, semoga selalu dalam keadaan sehat di sana ya. Amin. Ya ampun, aku kangen banget sih. Tadi tadi sih di grup Finland, Mam Anissa baru mention sapa-sapa. Ada Mas Satya Pradana, kemudian Mam Anissa, ada Mas Devi. Mas Devi itu tour guide kita. Kemudian dari Business Hack sendiri ada Mbak Vita yang luar biasa sih. Mbak Vita bawa logistik begitu banyaknya buat kita, sehingga kita tuh di Finland cuman berasanya ya di Indonesia juga sih. Kalau Mbak Vita aku percaya banget persiapannya. Ada Mas Hanif. Mas Hanif itu dari Jakarta, suami istri sama Mbak Desta Haza. Ada Mas Taufik dari Semarang. Kemudian ada Kang Yana. Kang Yana itu dari Bandung. Kemudian ada tetangga aku dari Ciamis. Ada tetangga aku dari Ciamis. Halo Kang. Aduh, aku lupa namanya. Aku ingat mukanya, ya ampun, kita udah lama nggak bertegur sapa. Kemudian satu lagi, udah. Dan saya. Iya. Yang paling berkesan, Mbak, waktu kalian jalan-jalan ke sana itu apa gitu? Yang bikin kamu itu kayak langsung, wah Indonesia harus punya ini nih gitu. Selama aku berkarir 10 tahun ini, 10 tahun udah tua ya. 10 tahun ini memang sudah ditetapkan sekitar 8 tahunan ini kalau misalnya aku akan bergerak di bidang pendidikan, seperti itu.
Nah, selain aku punya produk-produk workshop, kemudian ada pelatihan kerja yang tadi itu sekolah penerbangan, kemudian yang lainnya juga ada kursus bahasa Inggris, kemudian ada pelatihan UKM untuk ibu-ibu di desa-desa seperti itu. Di situ membuat aku tuh kayak hidup gitu. Nah, jadi perjalanan ke Finland itu memang kalau di grup MMBC 15 tahu perjuangan aku, karena waktu MMBC itu aku beneran sengaja bawa 3 timku ikut MMBC 15, kemudian membaca brosur dan akhirnya ya sudah klik, dan kata Mama Anissa ya udah dirasain aja, dan akhirnya beneran jalanlah ke sana. Itu momen dari mulai perjalanan itu sangat berkesan banget, dan aku yakin kalau misalnya apa yang kita inginkan tercapai itu udah jalan Tuhan. Gitu. Wow, Mbak, aku ingat momen itu. Aku ingat banget kamu ngemper duduk di dekat eskalator turun. Aha, ya. Aku ingat karena di situ dirimu sempat manggil aku, terus kita sempat foto bareng gitu. Terus abis itu aku lupa gitu. Kita nggak pernah ketemu lagi sampai event apalagi ya yang kita ketemu. Di Bandung ya. Di Bandung MMBC lagi. Waktu itu mbaknya Mbak Ayu ikut. Kakakku sama satu tim aku ikut. Iya, satu timnya lagi. Halo timnya Mbak Ayu, kakaknya Mbak Ayu. Sehat selalu. Amin. Lanjut. Di sana kita ketemu ya? Iya. Di sana udah mulai berbeda. Aku juga udah merasakan berbeda. Perjalanan ke Finland itu dari mulai awal sampai pulang lagi merupakan, menurut aku ya, perjalanan spiritual. Ya. Perjalanan spiritual. Kok jadi spiritual? Baik. Iya. Cuman modal yakin aja dan klik di sini, jalanlah ke sana. Di sana juga aman semuanya, bahkan banyak hal-hal yang tidak terplanning itu terjadi gitu. Makanannya, wow, luar biasa. Enak. Bicara gitu kan Europe, masuk makanannya enak. Teman-teman di sana saling support, saling sayang, saling cinta meskipun kita nggak kenal semuanya gitu. Kok bisa sih? Kayak gimana contohnya? Contohnya apa ya? Akhirnya bisa ketemu sama satu orang yang satu visi dari kampung sendiri. Bisa ketemu sama Mbak Desta, Mas Hanif yang sekarang kita bikin project bareng. Oh ya, really? Wow, so happy. Bisa belajar banyak hal dari Mas Taufik. Mas Taufik dari Semarang. Hai Mas. Aku adore you banget. Pokoknya dia tuh kayak ensiklopedia kita waktu perjalanan. Kalau dia aja waktu kemarin event ini Soul of Speaking, itu kan motoran. Iya. Lucu banget. Ikut Soul of Speaking, kemarin kan kita dapat Book of Abundance ya. Aku baru mulai 3 hari kemarin, karena memang jadwal aku dari mulai pas acara tersebut sampai kemarin tanggal 12 itu full banget. Ini juga memutuskan untuk pulang ke Pangandaran karena perjalanan ke India itu di pending ya, karena di sana lockdown. Gitu. Iya. Cuman ya, happy aja gitu Mbak, happy aja. Menjalaninya dengan nggak tahu, happy-nya muncul di sini aja meskipun banyak hal tidak sesuai rencana, banyak hal-hal yang terpending ya. Kita banyak acara ya, ada acara di Bali itu pending juga. Itu juga salah satunya mungkin dari perjalanan ke Finlandia. Gitu. Iya. Ini buat teman-teman yang masih bingung, maksudnya perjalanan ke Finlandia itu, waktu itu kita dari Business Hack tuh iseng banget sih bikin kayak trip belajar bahagia ke Finland. Kenapa bahagia? Kenapa ke Finland? Teman-teman tadi udah dengar dari Mbak Ayu gitu, kalau memang sana taraf kebahagiaannya itu luar biasa banget, nomor 1. Terus juga dari segi kesejahteraan, terus pendidikan orang-orang sana, terus bagaimana
di sana itu benar-benar mengutamakan yang namanya apa ya, humanity connection kayak gitu. Yes. Dan Nah, satu hal yang paling membuat aku kagum, ternyata nilai-nilai yang diterapkan oleh para orang tua kepada anaknya atau kepada sosial itu sebenarnya nggak jauh beda dari kita di Indonesia ya. Yaitu tentang amanah, tentang gimana lu tuh kalau misalnya besar, terserah mau jadi apapun, asalkan lu harus ada impact-nya untuk sosial. Itu keren banget sih. Berarti mereka udah dari kecil tuh diajarin buat untuk orientasinya bermanfaat. itu bukan self orientation gitu ya. Yes, bro. Wow. Jadi memang untuk big impact untuk ke sosialnya. Gitu. Dan ya kalau belajar sama Mama Anissa sama Pak Mardi itu kan law of attraction lah atau apapun itu namanya. Sebenarnya ternyata setelah aku cek di catatanku, aku tuh ternyata memang pengen ke Finlandia dan belajar di sana tuh, untuk pengen jalan-jalan tapi belajar gitu, kita belajar sesuatu, dan ternyata kejadian di awal tahun 2020. Wow. Itu catatannya ini menarik beneran. Itu catatannya ditulis kapan, Mbak? Aku penasaran. Catatannya ditulis 2017. 3 tahun lalu ya, 2017. Itu 2017 ya, perjalanan ke Finlandia. Yang paling menariknya lagi adalah, aku juga posting di salah satu postinganku di Instagram, waktu MMIS 15 di Jogja, aku iseng banget, nggak tahu kenapa, selfie video sama Mama Anissa. Mam, nanti kita naik kapal pesiar bareng ya? Amin, dia bilang. Amin, dia bilang. Dan di itinerary itu nggak ada ceritanya kita keluar dari Finlandia, tuh nggak ada. Tapi karena ternyata kemarin itu jalan-jalannya sama, kita nyebutnya happy crazy people. Sama orang-orang gila, akhirnya kejadianlah kita naik Viking Line dari Helsinki ke Stockholm. Gitu. Jadi itu amazing banget sih. Jadi berarti sekarang, kamu naik kapal pesiar beneran sama Mama Anissa, ya. Makanya kemarin Mama Anissa bilang dalam 2 tahun sekolah kita ada di seluruh Indonesia, kita udah tetapkan di 120 kota di Indonesia. Dalam 2 tahun ini, aku sih percaya aja. Ya udah percaya, yakin aja. Karena udah berkali-kali gitu ya. Udah berkali-kali apapun yang dan terjadi jadi, gitu. Kadang-kadang jadi takut gitu aku untuk mulai mengerti apa yang Mama Anissa bilang. Kalau kita tuh stop berdoa meminta gitu kan. Tanpa diminta pun itu datang gitu. Mulai mengerti kata-katanya dia perlahan-perlahan. Iya, karena Tuhan tuh maha tahu gitu. Dan iya Kak, berbicara tentang yang tadi yang kamu bilang, kalau kamu udah mau mulai fokus ke bidang pendidikan gitu kan. Sekarang aja kan udah mulai dari sekolah penerbangan. Kalau teman-teman bisa lihat di Instagramnya apa Kak? Yang mana? Instagram pribadi saya ayu_angg. Iya, atau nanti juga bisa dikaitin ke Instagram sekolah penerbangannya langsung. Itu kayaknya sekolah penerbangan juga ya? Ada ya, sekolah penerbangan, ada karir penerbangan, ada akademi pramugari, akademi AFSEC, banyak sih. Itunya sosial medianya. AFSEC itu aviation security gitu. Yes, betul. Oh iya Kak, aku boleh tanya nggak? Jadi kalau kita coba tarik nih, kan kamu sekarang lagi happy banget, terus bahkan lagi pulang ke kampung halaman, menikmati suasana gitu kan. Nah, tapi aku tuh tahu banget background kamu tuh CEO, dan aku tahu di luar sana orang-orang juga banyak yang lagi berjuang gitu kan. But you so happy. Karena gini, aku pingin konfirmasi di sini itu gini. Aviation sama
maritim itu tuh kan sekarang juga masuk ke zona ini ya, potensial losers. Kalau kita lihat dari ekonomi global kita sekarang. Dan even if kita mau tarik bisnisnya Mbak Ayu ke apa ya? Education juga terdampak saat ini. Karena kan kita apa-apa masih di rumah kan gitu. Aku penasaran banget seorang Mbak Ayu yang aku kenal selalu happy ini. Itu gimana sih Mbak? Kok kamu terlihat sangat-sangat tenang, terus bahkan sekarang lagi di kampung halaman gitu. Apakah semuanya udah autopilot makanya jadi kayak gini? Atau memang kamu udah punya strategi khusus buat nanggulangin ini semua gitu? So, you will be fine gitu. Ya. Aduh. Kalau mikirin masalah bisnis yang terdampar banyak banget dan itu bikin pusing ya, bukan pusing, itu pusing. Untuk sekolah penerbangan ya, untuk 2020 ini nggak tahu kenapa tim aku, salah satu pemimpin di PSBB penerbangan, menetapkan kita tuh akan memulai kelas itu di bulan Juni dan Desember. Jadi kebetulan kemarin di awal tahun itu kita nggak ada kelas seperti itu. Oke. Terus sistem bisnis kita masih mencari siswa, masih optimis. Kenapa? Ya, salah satu pilihan doang, optimis gitu kan. Dan masih tetap berjalan karena udah semi autopilot secara marketing. Dan kita tinggal berusaha aja. Dan hasilnya juga lumayan, kita bisa berkomunikasi dengan calon siswa yang akan mengikuti pendidikan. Kalau misalnya momen sekarang ini adalah momen yang pas untuk kalian belajar di rumah. Gitu. Oke, belajar sebelum mereka join ke kelasnya. Yes. Nah, gitu. Nice. Dan itu untuk mengkomunikasikan itu ke calon mahasiswa, itu lewat apa Kak? So far. Barangkali kan Sobat Bisnis Hack yang lagi nonton kita ini ternyata memang ada yang pingin bekerja jadi di bandara, atau misalnya mau jadi pramugarinya juga gitu kan. Ya bisa, karena di penerbangan ini yang paling utama adalah performance, kemudian komunikasi. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk teman-teman di saat sekarang ini yang kita harus segala apa-apanya dari rumah untuk belajar komunikasi tersebut di YouTube, atau kalian bisa ikut subscribe yang berbayar seperti itu. Karena sekarang siklus untuk krisis seperti ini memang selalu ada setiap 10 tahun sekali ya. Di bisnis kita tahu ini semua. Tapi setelah itu pasti kita tuh akan berkembang lebih pesat lagi. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang membuat aku, tim, dan semuanya tetap optimis di bisnis pendidikan ini. Sip. Wah, salut banget sih. Kak, aku tuh selalu ini sih, kalau misalnya aku disuruh nyebutin daftar orang yang ceria versi bisnis hack nih, dan misalnya harus dicari di ribuan alumni gitu tuh, aku memang kepikirannya kamu gitu. Karena aku langsung inget happy first, kayak itu seolah jadi tagline yang ada di jidatnya Kak Ayu. Kalau kita lagi ketemu. Itu boleh nggak sih bagi tips kenapa bisa selalu menjaga vibrasi untuk yang selalu positif, terus selalu kayak mau ketemu sama siapapun, bahkan itu orang baru. Karena aku dulu ketemu Kayu itu first impression juga aku orang baru gitu, waktu di MMBC Jogja. Dan ternyata karena memang dengan gayanya Kayu yang nyentrik, terus juga bener-bener yang friendly gitu, itu tuh bisa banget bikin kita jadi kayak gini kan. Sekarang kakak teleponan yuk gitu, bahkan mau diajakin lihat sunset nih katanya nanti. Tapi ini mendung guys dulu ke teman-teman. Karena ini aku yakin biasanya juga ada yang belum sempat ikut MMBC, ada juga yang mungkin bahkan belum juga ke Finlandia, termasuk aku gitu kan. Tapi kita tadi udah dengar beberapa hal gitu. Yuk bagiin apa yang bikin kamu jadi orang yang selalu mengutamakan happy first study. Happy dulu gitu kan ya. Oke. Panjang perjalanannya, cuman
kenapa bisa sampai menemukan kenapa sih harus happy dulu atau happy first itu moto aku yang selalu aku tanamkan diriku dan orang sekitarku. Karena aku pernah menjalani kehidupan yang nggak happy. Ya, Apa kehidupan itu? yang nggak happy dan itu nggak enak. Iya. Ya, Oke. dan sekarang udah seiring perjalanan, meskipun keadaan nggak enak, tapi kalau misalnya kita happy aja dulu gitu. Happy Itu, aja dulu. iya, itu tuh apa ya? Apalagi udah tahu konsep apapun yang datang adalah yang Tuhan berikan, apapun yang terjadi atas pengetahuannya, gitu kan? Ya nggak sih? Nah dari situ mulai sadar gitu. Kalau misalnya aku nggak happy, aku terus mengeluh, menggerutu, tidak bersyukur, selalu membesar-besarkan masalah, itu nggak merubah keadaan ke yang lebih baik. Got it. Oke. Yes. Nah, sambil ini lagi di kampung halaman, nggak ada kerjaan yang sampingan gitu, atau misalnya lagi diam-diam Mbak Ayu lagi meditasi nih di pinggir pantai sambil nyusun-nyusun. Ya? Oh, sawah ya, bukan pantai ya? Sawah. Ada pantai sih, cuman kebetulan aku lagi di pinggir sawah. Oke. Ini dia si gembala kita. Iya. Barangkali kan kepikiran peluang-peluang bisnis yang lain gitu. Ada pikiran gitu nggak? Ada. Bisnis selalu kayak nomor 2 setelah, aduh hari ini makan apa ya, ngapain ya gitu. Bisnisnya selalu nomor 2 setelah pemikiran itu. Kemarin jadi memang basically Alia Group itu adalah marketing agency. Jadi kita punya beberapa produk yang kita jual di sana. Seperti itu. Salah satunya PSBB penerbangan. Yang lainnya kita juga punya produk-produk herbal. Namanya Royal Secret itu. Bisa dicek di website dan Instagramnya. Bisa dipesan juga. Terus silakan, yang lainnya, Sobat Bisnis Hack. Bisa langsung ya. Barangkali kan, habis ini ada giveaway gitu. Terus dari 3 tahun lalu udah merintis perusahaan di bidang sistem development, dan itu basicnya ada di Jakarta. Di era sekarang ini yang memang diutamakan artificial intelligence, website basis dan lain sebagainya, kita perlu namanya sistem security system ya. Kita juga ada jualan itu. Kemudian juga membantu dari beberapa bisnis teman-teman di MMBC juga. Gitu. Jadi aku ada tim, aku tinggal dealing sama pemilik bisnis, seperti itu, kemudian tim yang menjalankan. Oke. Ya. Sukses ya. Itu untuk sesi bisnisnya, cuman belajar dari sang guru. Kalau misalnya pemilik bisnis itu memang harus banyak-banyak bengong. Jadi, ya, dalam kondisi sekarang ya lu nikmat banget buat aku. Kondisi sekarang self-isolation atau self-quarantine ini nikmat banget buat aku bisa lebih tiap hari meditasi, bisa selesaiin jurnal jurnal book ya, tuh yang punyanya Bang Rani. Halo Bang Rani. Bang Rani Badri, halo. Halo. Yang ikut Soul of Speaking pasti udah tahu nih buku itu seunik apa gitu. Itu jimat. Itu jimat. Dan itu ternyata padahal beberapa hari memang udah tertanam di sini ya. Jadi kayak apa? Sambil berjalan pun yang ingetnya itu gitu. Keren. Iya. Mudah-mudahan yang nonton ini bisa belajar juga ya. Iya, amin. Tadi kamu mention perihal kita harus banyak-banyak bengong. Ini kan nggak semua teman-teman di sini tuh Sobat Bisnis Hack
yang lagi nonton itu ngerti teori bengongnya kita itu kayak gimana gitu di MMBC. MMBC itu teman-teman Millionaire Mindset Bootcamp. Itu acara yang Business Hack adain. Biasanya 1 bulan sekali, tapi karena ini lagi ada pandemi, demi kesehatan kita bersama, kita memutuskan untuk mungkin 1 tahun. Dan ini 6 bulan ya kan? 1 tahun. Sekarang ada online ya. Iya, pokoknya kita jangan ketemu dulu karena itu yang terbaik buat kita. Nah, di MMBC itu ada 3 pembicara. Pembicara utamanya tentu keynote speaker-nya pasti udah pada tahu ya, Bapak Mardi Guwowi Prasetyo. Aku udah kangen banget manggil beliau di panggung kayak gitu. Terus ada Mas Kirdi Putra dan ada Mama Anissa. Nah, ini nih dari kemarin juga Mbak Zevanya itu udah sempat nyebut-nyebut Mama Anissa, sekarang lagi di-mention di sini Mama Anissa. Mungkin next kalau ada kesempatan Ina bakal undang juga Mama Anissa ke channel ini. Please. Jadi yang kangen sama Mama Anissa bisa belajar. Mama Anissa itu yang bikin kita ini jadi ngerti ilmu bengong tadi gitu. Mbak Ayu juga jadi ngerti. Dan bahkan sekarang udah mendalami ilmu bengong gitu. Itu penting juga ya ternyata kalau gitu pikir-pikir. Sangat penting gitu. Dan sekarang malah dulu sudah 7 tahun ini memang stop TV, cuman masih lihat di Instagram scrolling gosip. Kalau sekarang karena memang senang dengan keheningan, kayaknya lebih enak aja gitu, nggak terganggu oleh seperti itu. Dan kita juga di grup sepakat untuk keadaan yang sekarang ini memang kita nggak difokuskan ke sana, ke kepanikan dan lain sebagainya, tapi kita fokus untuk lebih ke banyak syukur, banyak melihat ke dalam diri, dan istilahnya banyak banyak lihat di sini tuh ada apa, lihat kebesaran di sini tuh seperti apa. Mungkin nggak bisa dilakukan sekarang, tapi cepat atau lambat kita akan bisa berkreasi lagi. Amin. Semoga pandemi ini segera berlalu. Mbak, aku minta tolong dong, ini kamu udah nemenin kita tuh di channelnya Business Hack. Ini video yang bakal rutin kita share buat nemenin teman-teman yang lagi work from home di rumah atau yang lagi stay at home. Aku mau minta tolong ke Mbak Ayu sebagai salah satu alumni Business Hack di sini buat kasih influence-nya. Kayak tadi aku setuju banget kalau teman-teman udah sepakat di Grow Finland bakal lebih fokus ke gimana nyebarin aura positif, pemberitaan yang malah itu bikin kita merasa kita nyaman dan aman gitu. Karena kan emang seperti semuanya tahu ya, kalau kita udah lihat berita gitu tuh malah kita bukan merasa lebih baik ya. Iya, nggak ngerasa lebih baik gitu. Nah, aku minta tolong di sini, yuk kasih closing statement buat teman-teman. Buat kita bakal baik-baik aja gitu, dan kira-kira apa yang harus dijaga dan harus dikurangi selama masa pandemi ini gitu, untuk kesehatan mental kita bareng-bareng, untuk psikologinya kita juga gitu, karena nanti ketika pandemi ini berakhir jangan sampai mental kita itu jadi loser gitu, karena udah kelamaan kita nggak diam ya. Anggaplah kita misalnya kurang disiplin ya selama kita WFH gitu. So, apa dari Mbak Ayu Ang sendiri dibuat Sobat Bisnis Hack yang lagi nontonin kita sekarang? Beruntungnya pasokan makanan masih terus terjaga ya di supermarket, di pasar, dan lain sebagainya. Mungkin tisu, hand sanitizer itu udah lah, nggak usah jadi masalah. Ada alternatif lain, jadi nggak usah panik. Makan makanan yang sehat. Cari udara segar. Kalau misal kalian terkukung di kos-kosan yang sebegitunya, ya nggak apa-apa kali keluar untuk cari udara segar. Aku, maaf banget ini live-nya selalu di kamar kosan karena aku cuma punya ini. Iya. Lanjut. Dan sisanya yang paling penting banget, banyak-banyak bersyukur atas, ini dalam sih ya, atas nafas kita setiap hari, atas makanan apa yang kita dapatkan setiap hari, meskipun nggak seperti biasanya seperti itu. Banyak-banyak bersyukur. Dan sisanya happy first. Wow, oke.
Nah, kalau buat misalnya teman-teman yang lagi semangat nih buat running bisnisnya, karena banyak juga di sini alumni kita yang memang lagi berjuang buat tetap bisa bikin timnya baik-baik aja, perusahaannya tetap ya, walaupun kita tahu kondisi sekarang lagi nggak stabil gitu, tapi masih banyak banget alumni kita yang lagi berjuang di luar sana. Kira-kira apa sih yang mau Mbak Ayu sampaikan buat teman-teman kita nih, para CEO yang masih harus berjuang demi timnya di sana. Apalagi ini udah mendekati bulan puasa gitu. Banyak beberapa bisnis yang dia memang harus tetap kejar itu gitu. Tips aku tetap jaga diri, jaga semangatnya, jaga vibrasi positifnya, karena itu akan menular ke tim. Jadi CEO atau pemimpin itu akan benar-benar sangat mempengaruhi timnya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Sisanya cari alternatif lain, bisa nonton videonya Business Hack, Pak Mardego, dan lain sebagainya. Cari banyak-banyak insight. Ini benar kan? Tonton video ini gitu kan. Harus, jangan lupa di komen, like, share, subscribe. Sisanya apa salahnya sih kita merasakan keadaan yang nggak seperti biasanya? Toh, aku yakin sehelai daun yang jatuh dari pohon juga atas izinnya, keadaan sekarang juga atas izinnya. Ikhlas, sabar, tawakal, tetap jaga kegilaannya. Yeay! Mbak Ayu, thank you banget. Sama-sama Mbak Ina. Udah ngajakin aku keluar dari kamar. Bentar, mau lihat ini gitu. Nggak bisa di belakangin ya? Boleh. Kita yuk, punya kita jalan-jalan lihat 4. sawah. Ini 1, 2. Wow. Itu biasanya sunset langsung ke sana. Sunset point-nya. Terus ini sawah-sawah. Saya lihat. Seru banget. Boleh Mbak sambil jalan sampai situ depan. Barangkali nih teman-teman juga pingin kan, kangen. Kangen ya, kangen sawah. Aduh, aku jadi... Ini tenda-tendaan. Ada juga malam-malam yang tidur di sini. Di hamak ya. Terus sunset point cantik banget dari sini. Ini serius. Posisinya itu ada di sudut jalanan. Nah. Wow. Teman-teman bisnis hack nih, liatin kita lagi biasanya kan room tour gitu kan. Kali ini room tour. Ini sawah tour. Sawah tour. Nah, ini kemana ada angin. Kangen banget sama kampung halaman juga. Aku kayaknya nggak bisa pulang mudik karena udah ada larangan juga teman-teman. Jadi yang ngerasa nggak bisa pulang mudik, jangan berkecil hati karena di sini bakal Ina temenin terus lewat video-video kita sama alumni bisnis hack lainnya. Ini keren banget sih kreativitasnya bisnis hack. Ini kalau dilihat dari sudut seperti ini. Aku pingin tetap mastiin kalian semua itu baik-baik aja. Mau yang aku lagi telepon, mau yang sekarang lagi nonton. Karena aku nggak mau gitu loh, kita terpuruk dengan keadaan yang kayak gini. Jadi kita memang harus saling menguatkan satu sama lain. Aku minta maaf banget kalau misalnya masih banyak video yang belum proper, dan misalnya kayak gini harus di kamar karena nggak bisa ke kantor dan pakai studio kantor yang lebih proper gitu. Cuman semoga niatnya tim bisnis hack itu sampai gitu, kalau kita tuh vibrasinya jangan sampai turun. Dan di sini aku minta kerjasamanya Mbak Ayu juga buat nyemangatin teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Jadi kita bisa tetap, karena ya tadi Kaizen itu tentang bagaimana kita bisa terus jadi lebih baik dan bareng-bareng. Iya, kuncinya tuh bareng-bareng kan. Kalau sendiri nggak asik, nanti nggak jauh pergi mainnya. Tapi kalau kita bareng-bareng tuh kita bakal lebih kuat untuk pergi yang makin jauh. Setuju sama Mbak Ina. Thank you so much. Sama-sama Mbak Ina, terima kasih banyak. Semoga percakapan kita sekarang ini bermanfaat ya. Amin. Pasti bermanfaat. Kapan-kapan ditunggu Pangandaran. Iya. Aku taunya Pangandaran itu pantainya yang keren. Sama kayak Lombok kan.
Ya udah. Ya udah. Thank you. Jaga kesehatan selalu ya. Ya, kamu juga ya. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam. Dadah. Thank you.